Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fevi Febrianti dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cuaca. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS MPTIK. Selamat menyaksikan. Cuaca merupakan suatu keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit, tidak luas, dan pada jangka waktu yang singkat. Atau, definisi cuaca adalah suatu keadaan udara harian pada suatu tempat tertentu dan meliputi wilayah yang sempit. Keadaan cuaca ini bisa berubah setiap harinya. Cuaca juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan rata-rata udara sehari-hari di suatu tempat tertentu dan meliputi wilayah yang sempit dalam jangka waktu yang singkat. Keadaan dari cuaca sendiri mudah berubah-ubah karena disebabkan oleh suatu tekanan udara, suhu, angin, kelembaban udara, dan juga curah hujan. Nilai-nilai unsur cuaca dinyatakan secara berbeda apabila waktu kesatuannya berbeda. Pernyataan cuaca pada suatu waktu yang singkat harus menggunakan nilai unsur cuaca yang ada pada saat itu. Sedangkan pernyataan cuaca dalam waktu kesatuan yang lebih panjang harus menggunakan nilai-nilai unsur cuaca dengan tingkatan paling rendah, paling tinggi, atau paling dapat terasa oleh panca indera. Cuaca terjadi karena suhu dan kelembaban yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Perbedaan ini bisa terjadi karena sudut pemanasan matahari yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya karena perbedaan lintang bumi. Perbedaan yang tinggi antara suhu udara di daerah tropis dan daerah kutub bisa menimbulkan jet stream. Sumbu bumi yang miring dibandingkan orbit bumi terhadap matahari membuat perbedaan cuaca sepanjang tahun untuk daerah subtropis hingga kutub. Di permukaan bumi, suhu biasanya berkisar kurang lebih 40 derajat Celcius. Selama ribuan tahun, perubahan orbit bumi juga mempengaruhi jumlah dan distribusi energi matahari yang diterima oleh bumi dan mempengaruhi iklim jangka panjang. Cuaca di bumi juga dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di angkasa, di antaranya adanya angin matahari atau disebut juga star corona. Macam-macam fenomena cuaca diantaranya ada hidrometeor, litometeor, fotometeor, elektrometeor, dan cuaca ekstrim. Hidrometeor adalah fenomena selain awan yang timbul karena keberadaan unsur air. Bentuk hidrometeor yaitu embun, kabut, hujan, dan salju. Embun merupakan penguapan air yang terjadi pada sisi permukaan air. Keberadaan embun dapat diamati pada dedaunan dan tangkai rumput saat waktu pagi di musim panas, musim semi, dan musim gugur. Litometeor merupakan fenomena yang timbul akibat adanya butir-butir kecil dari benda yang tidak mengandung air. Bentuk umum dari litometeor adalah debu dan asap.
Fotometeor merupakan fenomena optik yang berkaitan dengan pembiasan, pemantulan, penguraian, dan interferensi sinar matahari atau cahaya bulan. Pembentukan fotometeor terjadi selama cahaya melewati atmosfer. Fotometeor terjadi karena adanya perbedaan suhu dan kerapatan lapisan-lapisan udara, atau di dalam udara terdapat partikel atau butir-butir air, maupun butir atau kristal es. Elektrometeor merupakan fenomena kelistrikan yang berkaitan dengan kadar muatan listrik di dalam udara. Umumnya, elektrometeor muncul dalam wujud kilat, badai petir, atau aurora. Kilat dan badai petir terbentuk oleh awan cumulonimbus. Badai petir termasuk fenomena hasil penggabungan antara fenomena hidrometeor dan elektrometeor. Dampak yang timbul oleh badai petir berupa angin kencang dan kilat. Sedangkan cuaca ekstrim adalah suatu cuaca yang terjadi secara ekstrim dapat menyebabkan bencana alam, mengubah tatanan kehidupan sosial, maupun menyebabkan kematian bagi makhluk hidup yang di sekitarnya, khususnya manusia. Cuaca ekstrim merupakan kondisi cuaca yang berbeda dari keadaan normal. Kondisi cuaca ekstrim hanya terjadi dalam hitungan detik, jam, ataupun hari. Hal yang mendasari perbedaan jenis cuaca ekstrim ialah perbedaan garis lintang, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer. Cuaca ekstrim dapat berbentuk angin kencang, puting beliung, hujan lebat, gelombang laut yang tinggi, belalai air, hujan es, suhu yang sangat panas, suhu yang sangat dingin, ataupun jarak pandang mendatar yang sangat rendah. Ambang batas keadaan cuaca ekstrim berbeda-beda pada tiap jenis kondisi cuaca. Ambang batas ekstrim pada angin ialah pada kecepatan 25 knot atau 45 km per jam. Hujan lebat memasuki kondisi ekstrim pada curah hujan berkisar antara 20 sampai 50 per jam dalam sehari. Suhu dingin dianggap ekstrim jika telah berada pada kisaran 3 derajat Celcius. Cuaca juga dianggap ekstrim jika jarak pandang secara mendatar sudah kurang dari 1 km. Sedangkan gelombang laut dianggap ekstrim jika tingginya telah melewati ketinggian 2 meter. Jarak pandang yang sangat pendek akibat hujan lebat dapat membahayakan transportasi darat, laut, dan udara. Selain itu, awan badai yang timbul selama hujan lebat dapat membahayakan pesawat terbang saat mendarat karena adanya turbulensi di dekat permukaan bumi. Unsur-unsur cuaca diantaranya yang pertama suhu, yang kedua tekanan udara, yang ketiga kelembaban udara, yang keempat angin, dan yang terakhir curah hujan atau hujan. Nah, suhu atau temperatur karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, lamanya penyinaran matahari ke bumi ialah intensitas penyinaran matahari di belahan bumi sangat bervariasi, tergantung oleh letak lintang. Yang kedua, pada ketinggian suatu tempat, semakin datar suatu tempat atau wilayah, maka panas yang akan diterima akan semakin besar. Yang ketiga, pada keadaan awan, bila di atmosfer banyak terdapat awan, maka panas
yang diterima bumi akan lebih kecil karena terserap oleh awan. Yang keempat, karena keadaan tumbuhan di permukaan bumi. Yang kelima, karena sudut penyinaran matahari ialah suatu sudut yang dibentuk oleh sinar matahari pada bidang di permukaan bumi. Nah, untuk tekanan udara adalah suatu gaya yang ditimbulkan karena adanya berat dari lapisan udara. Besarnya suatu tekanan udara di suatu tempat bisa berubah-ubah, atau kerapatan massa udara dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan pada alat untuk mengukur tekanan udara yakni barometer. Kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyak sedikit uap air yang terkandung dalam udara pada saat waktu tertentu. Sedangkan alat yang dipakai untuk mengukur kelembaban udara disebut dengan hygrometer. Angin. Angin yaitu udara yang bergerak dari daerah tekanan maksimum tinggi ke daerah tekanan minimum rendah. Sedangkan untuk mengukur suatu kecepatan atau arah angin digunakan anemometer dengan memakai skala Beaufort. Yang terakhir, hujan atau curah hujan. Hujan atau curah hujan adalah suatu intensitas atau jumlah air hujan yang turun pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Proses terjadinya cuaca menurut Raffi 1995, ilmu cuaca atau meteorologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji peristiwa-peristiwa cuaca dalam jangka waktu dan ruang terbatas. Sedangkan ilmu iklim atau klimatologi adalah ilmu pengetahuan yang juga mengkaji tentang gejala-gejala cuaca, tetapi sifat-sifat dan gejala-gejala tersebut mempunyai sifat umum dalam jangka waktu dan daerah yang luas di atmosfer permukaan bumi. Sedangkan menurut Winarso 2003, cuaca dan iklim merupakan dua kondisi yang hampir sama tetapi berbeda pengertian, khususnya terhadap kurun waktu. Cuaca merupakan bentuk awal yang dihubungkan dengan penafsiran dan pengertian akan kondisi fisik udara sesaat pada suatu lokasi dan suatu waktu. Sedangkan iklim merupakan kondisi lanjutan dan merupakan kumpulan dari kondisi cuaca yang kemudian disusun dan dihitung dalam bentuk rata-rata kondisi cuaca dalam kurun waktu tertentu. Pola gerakan udara dan kaitannya dengan kehidupan. Sifat udara mudah bergerak. Ada bermacam-macam penyebab dan bentuk gerakan udara. Bentuk gerakan udara yang ada, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Konveksi, matahari memancarkan sinarnya ke seluruh arah. Salah satu pemancaran sinar tersebut ke arah bumi sehingga bumi menjadi panas. Daratan memanaskan udara sehingga volume udara menjadi bertambah besar. Udara yang dipanaskan naik dan tempatnya diganti oleh udara yang masih dingin. Gerakan udara secara vertikal ini disebut gerakan antara konveksi dan gerakan udara ini terjadi di daerah khatulistiwa. Adveksi dan turbulensi. Perbedaan tekanan udara terhadap tempat yang satu dengan tempat yang lain menyebabkan terjadinya gerakan udara. Gerakan udara terjadi secara horizontal atau mendatar. Contohnya, gerakan udara dari daerah kutub ke daerah khatulistiwa yang berjalan sepanjang tahun. Gerakan udara dari laut ke darat siang hari. Gerakan udara dari darat ke laut malam hari. Gerakan semacam ini disebut gerakan udara adveksi.
Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kehidupan. Klimatologi adalah bagian kecil dari meteorologi. Dalam mempelajari klimatologi, terlebih dahulu perlu diketahui definisi dari cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat dan waktu tertentu. Jadi, pada tempat dan waktu yang berbeda, cuaca akan berbeda pula. Adapun iklim adalah jalannya keadaan cuaca atau keseluruhan dari gejala-gejala cuaca di daerah tertentu dalam periode yang lama. Iklim ini di suatu tempat ditentukan oleh sejumlah unsur iklim seperti suhu, lengas udara, curah hujan, kecepatan angin, lama penyinaran matahari, dan sebagainya. Pengaruh iklim terhadap kehidupan sangat besar. Namun demikian, ini tidak berarti antara iklim dan kehidupan selalu ada kaitan sebab akibat. Manusia tidak bisa merubah iklim. Yang bisa melakukan manusia hanyalah mempengaruhi pengaruh iklim itu. Misalnya, dengan menciptakan rumah kaca, membuat hujan buatan, dan lain-lain. Ada 3 wujud pengaruh iklim terhadap kehidupan. Yang pertama, pengaruh bila suhu tetap menjadi jumlah hujan berubah. 2. Pengaruh apabila suhu berubah dan jumlah hujan memadai. 3. Pengaruh iklim dalam waktu atau musim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.